Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Al-Amin yang saya hormati dan Allah rahmati. Alhamdulillah atas kudrah dan iradah Allah, saya merasa senang sekali bisa kembali bertemu di majelis ilmu bersama jamaah sekalian untuk kita melanjutkan kajian. Dalam hal ini kita akan melanjutkan kebersamaan kita dengan Imam An-Nawawi rahimahullah melalui salah satu karyanya, yakni Riyadhus Shalihin. Kita masih berada di pembahasan bab mujahadah, bab bersungguh-sungguh, dan yang paling utama kita harus bersungguh-sungguh dalam beribadah, memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling utamanya sholat, ibadah harian yang kita kerjakan, yakni sholat, maka dipastikan pelaksanaannya harus penuh kesungguh-sungguhan, harus memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sholat secara waktu, Pak, maka yang terbaik adalah fi awali waktiha, di awal waktunya. Kalau bagi kita sebagai laki-laki secara tempat, maka yang terbaik adalah di masjid. Kemudian secara jumlah yang terbaik adalah berjamaah. Semakin banyak jumlah jamaahnya, maka semakin besar pula kebaikannya. Demikian pula keadaan diri kita, baik dari segi pakaiannya, pastikan ketika ke masjid mengenakan pakaian yang terbaik. Begitu pula secara aroma tubuh, pastikan ketika ke masjid yang terbaik minimalnya berbau kesang gitu, tidak bau mulut, ya, maka harus diharumkan oleh parfum. Nah, bab ini, Pak, tentu tidak setiap hidung itu sama, beda-beda selera itu, Pak. Bapak nih mau beli parfum, istri bapak pun beli parfum, kan paling utama yang berhak mencium aroma itu pasangan kita, jangan istri kita. Kita yang mencium, ya istri kita yang mencium aroma-harumnya, kita yang lebih berhak. Maka dipastikan dicocokkan dengan hidung pasangan kita, teman. Bapak teh hanas meser parfum, Pak, dugi ka jutaan eta teh. Aya kieupan jutaan parfum. Aya wae pangitanya. Menurut Bapak harum teh pasti anggo kala kalieun istri Bapak teh. Ah, cenah mama mah lieur ngaran ngambil kieu teh gitu, Pak. Tuh kan jadi teu cocok, Pak. Ya, atau ya harum, cuman ketika berlebihan kan jadi kalau nggak giung banyak begitu. Jangan Mas. Nah, demikian juga, Pak, ketika ke masjid, ya harum, ya jangan sampai menurut kita, ya. Tapi ternyata ada orang yang terganggu dengan aroma harum yang kita semprotkan itu. Nah, jadi sewajarnya saja, secukupnya saja, tidak berlebihan.
Termasuk jamaah, saya pernah pengalaman sholat di satu masjid pas sujud teh Pak liur we teh juga disemprot teh seueur teuing nah sajadah teh pang sujudan teh nya tadina macam namanya harum berenangnya nya teh bau apak tapi kalaka teh cocok kanggo di dieu mah kitu Pak nah napas we pas sujud teh apalagi ada yang mencium aroma tertentu sekalipun parfum teh sensitif Pak. Batuk we juga saya mau tarik teh kanu tenggorokan pas saya mah batuk we gitu. Begitu diantaranya jamaah. Maka pada diri kita pun harus diperhatikan ya, harus kita menjaga telinga orang lain, harus dijaga telinga orang lain teh. Jangan sampai mendengar sesuatu yang menyakitkan hati. Harus menjaga mata atau pandangan orang lain. Pastikan orang di sekitar hanya melihat dari diri kita sesuatu yang baik, sesuatu yang menenangkan hati. Demikian pula kita harus menjaga hidung orang lain. Ya, pastikan mereka mencium sesuatu hanya yang baik dan tidak berlebihan dari diri kita. Dan itu diantara bentuk mujahadah bersungguh-sungguhnya kita dalam beribadah, memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun pasti akan memberikan banyak kebaikan kepada kita. Nah hadirin, pada pertemuan subuh kali ini kita akan membahas hadis keempat dalam bab ini, yaitu tentang bagaimana sholat malamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah ibunda kita, semoga Allah meridhoinya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili, keadaan beliau berdiri untuk beribadah dari sebagian waktu malam. Minal lailinya, minnya di sini disebutnya litab'id, sebagian, karena tidak seluruh malam dihabiskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat, tidak. Berarti malam itu dibagi menjadi tiga bagian. Ya, maka yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun untuk mengerjakan sholat malam adalah sepertiga akhir malam. Bahkan di hadis lain diterangkan bahwa afdhalus sholati ba'dal faridoh, seutama-utama sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Qiyamul lail, qiyam itu artinya bangun, al-lail yang malam. Bangun di sini untuk mengerjakan sholat, bukan hanya sekedar bangun pedah kahampangan, gugah nama, tapi cai hungkul berem deui we gitu. Dan tidak begitu. Qiyamul lail maksudnya bangun pada malam hari untuk mengerjakan sholat. Nah, sholat malam buat disebut nate kadang dinamai pula sholat tahajud. Itu Pak, ya tahajud ya karena tidur terlebih dahulu sebelumnya. Disebut juga sholat witir karena bilangannya harus ganjil. Jadi semuanya sama aja kan. Ya, disebut qiyamul lail, tahajud, witir, dan ketika bulan Ramadan disebut tarawih. Dan kalau bulan Ramadan mah seringnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan qiyamul lailnya pada awal malam, tidak jauh dari waktu sholat
dari setelah selesai waktu sholat isya. Gitu Pak. Mengapa seutama-utama sholat setelah sholat wajib, yaitu sholat malam atau sholat tahajud? Karena di sini lebih terjaga dari pandangan manusia yang lainnya. Karena di sini pula waktu diijabah doa, waktu diterima tobat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saat dimana kita mendapatkan maghfirah dari Allah serta ditinggikannya derajat hamba di surga. Nah, maka jamaah, penelitian kami di pesantren, sholat taubat itu hadisnya doi. Begitu pula sholat hajat Pak, karena itu sudah tercakup di sholat tahajud semuanya. Karena kalau mohon maaf menganggap ada sholat tobat, nanti penyikapannya cekapwe ku sholat 2 rakaat beres. Begitu Pak. Padahal tobat itu berkelanjutan, bukan hanya menyesali atau meninggalkan, tapi mengganti keburukan dengan kebaikan. Ke situ Pak. Nah, bagaimana tuh saya mau taubat? Ya sok bangun di sepertiga akhir malam, dawamkan sholat tahajud. Karena di situ waktu diterimanya taubat oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu diampuninya dosa, waktu dimana kita mendapatkan maghfirah dari Allah. Demikian pula sholat hajat. Nalika aya pangabutuh Pak, banyak permintaan bangun, sholat, terus minta. Ketika sudah diberikan atau sholat deui, tidak demikian. Justru segala hajat, keinginan, harapan kita, selain kita ikhtiar melalui jalan yang Allah ridhoi, dibarengi dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, bukan hanya melalui amalan yang wajib, tapi ditambah pula melalui amalan yang sunnah, sholat tahajud yang paling utamanya. Sok di situ waktu diijabah doa, kita punya hajat apa, punya permintaan apa, sok banyak-banyak berdoa di situ. Karena di sepertiga akhir malam waktu diijabahnya doa. Nah, di sini Aisyah radhiyallahu anha menerangkan tentang sholat malamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita lihat jamaah, hadis-hadis tentang sholat malamnya Nabi banyaknya diterangkan oleh Aisyah, karena beliau sholat malamnya di rumah, bukan di masjid. Inilah pengamalan dari sabda beliau, ij'alu fi buyutikum min sholatikum. Jadikanlah di rumah kalian sebagian sholat kalian. Kenapa hanya sebagian sholat saja? Kan yang wajibnya mah di masjid, gitu Pak. Yang wajibnya mah di masjid. Bagaimana yang sunnahnya? Ya silakan kerjakan di rumah. Nah, bagaimana sholat malamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Aisyah di sini menerangkan beliau sholat malam hatta tatafattara qadamahu, sehingga pecah-pecahlah kedua telapak kakinya, bengkak Pak. Kira-kira karena apa Pak? Karena lamanya berdiri, gitu jamaah. Jadi pecah-pecah di sini bukan perpecahan antar suku atau rombongan. Maksud pecah di sini teh barang Pak, bengkak saking lamanya berdiri. Dan lamanya berdiri Nabi jangan diukur lamanya sholat di sini jamaah. Beliau maafkan Al-Baqarah kayak Pak tamat, dikira teh badai sujud, dilanjut Pak surat berikutnya, gitu ya. Nah, beliau sampai lama berdiri karena menikmati, menghayati, dan
Demikianlah kualitas sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat keadaan Nabi seperti demikian, fakultu, aku berkata lahu kepada beliau, kata Aisyah, lima tasna'u hada ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini wahai Rasulullah? Jadi kenapa sholat malammu sampai seperti ini? Gitu Pak. Jadi ada rasa khawatir dari seorang istri kepada suaminya, nah di kaki sholat ini teh barang biasa we atuh gitu. Biasa we sampai berlama-lama gitu ya. Kalau di hadis lain mah Aisyah juga yang menerangkan ya, Nabi teh izin dulu Pak. Jadi kalau Aisyah tak ajan tibra gitu Pak ya, Nabi izin dulu, wahai Aisyah, bolehkah aku ya meninggalkanmu untuk bermesraan dengan rohku yang pada sholat tahajud ya, yo senang di sholat dikantunkeun gitu Pak. Aisyah menjelaskan sebetulnya tidak ada yang menyenangkan saat itu selain berdekatan dengan beliau, tapi beliau memilih untuk ya bermunajat ya sholat tahajud dengan rohnya, lebih memilih bermesraan dengan rohnya. Tak gitu Pak. Pernah pula Aisyah jadi malam hari kehilangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Aisyah menuju Jibrah, tadi ganggu ku Nabi teh Pak. Tadi gua berdosa sholat malam lah Abi udah begitu. Upami Jibrah mah kasih dikandungkeun. Aisyah teh rarampak milarian Pak. Kemananya Nabinya dicari Pak. Hingga akhirnya menyentuh kaki beliau yang sedang posisi sujud dan celup sujud gitu Pak, sampai terdengar tangisan beliau di sujudnya. Oh, tujuh sholat. Kenapa Aisyah sampai mencari hingga akhirnya menyentuh kaki Nabi dan memastikan beliau ada menuju sholat? Kenapa? Nah karena kondisinya gelap jemaah. Kalau pami ayah lampu makanya ada cahaya mau menuju sholat. Beliau Aisyah mencari ya karena kondisi saat itu gelap. Nah gitu jemaah. Nah Aisyah bertanya, kenapa sampai seperti ini wahai Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal sungguh Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Tuh Pak, ini yang dimaksud as-su'alu nisful ilmi. Pertanyaan itu separuh dari ilmu. Aisyah bertanya, kenapa sampai seperti ini? Lalu Aisyah menyatakan apa yang sudah dia ketahui dari pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan akan datang? Artinya apa? Keutamaan sholat malam itu adalah waktu diampuninya dosa, diterimanya tobat, mendapatkan maghfirah dan ditinggikan derajat di surga. Aisyah sampai bertanyakan dosa terus diampuni, surga sudah pasti gitu Pak. Kenapa sampai serepot ini, sampai seperti ini sholat malamnya? Qala, beliau bersabda, afala uriku an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak suka untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur? Muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati kesohihannya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Demikian jamaah percakapan yang pernah terjadi antara pasangan yang menjadi teladan kita semua, yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan istri tercintanya, yakni Aisyah radhiyallahu anha. Nah jamaah, inilah yang terekam, yang tercatat oleh para ulama, dan di sini kita mendapatkan ilmu yang sangat berharga, dimasukkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah
dalam bab mujahadah, bersungguh-sungguh. Artinya Nabi SAW mengerjakan sholat malamnya dengan penuh kesungguh-sungguhan, berlama-lama dalam berdiri, dalam bacaan, dan dalam setiap posisi yang lainnya. Bahkan dalam hadis lain, ketika Nabi membaca surat atau ayat yang berisi tentang rahmat, beliau terdiam sejenak lalu memohon rahmat kepada Allah Ta'ala. Membaca ayat tentang surga, diam sejenak lalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca ayat tentang azab, tentang siksa neraka, beliau pun terdiam sejenak lalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu berlaku di sholat malam atau di sholat sunnah saja. Nah, kita boleh tidak Pak mengikuti seperti itu sholat malamnya? Boleh? Mangga, Pak, hanya dipastikan kita mengerti ayat yang kita baca. Jangan sampai membaca ayat tentang azab gitu. Permohonannya tidak berbeda ya. Membaca ayat tentang rahmat malah takut, harusnya penuh harap kan gitu. Disangka teh gitunya ya tentang azab, ayatnya tentang surga, tentang rahmat Allah. Nah, di sini Nabi SAW pun menunjukkan penuh kesungguh-sungguhan, ternyata bukan karena banyak dosa, bukan karena permohonan-permohonan yang lainnya, tapi memberikan jawaban kepada Aisyah radhiyallahu anha dikarenakan beliau ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur. Inilah jamaah puncak syukurnya seorang hamba ketika bersungguh-sungguh dalam beribadah. Bukan hanya ibadah yang wajib, tapi ibadah yang sunnah pun didawamkan. Ibadah yang sunnah pun dikerjakan dengan penuh kesungguh-sungguhan. Nah, jangan sampai seperti ini Pak, kan minimal berulang kali di sekolah banyak tong diturunkan. Saya di sekolah pembiasaan sholat duha ke anak-anak. Sok cenah yuk wudu dulu, ya kurang ya bisa nih dicontohan sholat duha ya. Sholat ayo cepet pisan Pak sholat teh, terus ayo kamu cepet-cepet teh sholat teh. Jadi Pak ke sunat ini gitu gerak. Ini ada kurang kali banyak kata sholat tong diturunkan. Biarin pada sok sunat ini gitu jawab nate. Nah, saya tuh mikir, wah iya anggapannya ya masih mending dikerjakan. Ada orang yang meninggalkan sholat sunat kan weda sunat kan gitu Pak. Kenapa tidak duha? Nah tarawati apalagi tahajud ya sudah sunat ya tuh. Ada orang sampai beralasan tidak apa-apa karena hukumnya sunat. Ada yang mengerjakan asal-asalan terburu-buru alasannya ya sudah sunat ini. Padahal jamaah mau hukumnya wajib ataupun sunnah, pelaksanaannya mah harus benar. Gitu Pak. Harus sungguh-sungguh. Wudunya sugan sholat sunnah jadi asalkan itu oke, ya. Nah, jadi sekalipun sunnah tetap syarat dan rukunnya harus terpenuhi. Pelaksanaan atau kaifiatnya harus sesuai. Jangan sampai asal-asalan hanya dikarenakan hukumnya sunnah. Justru sayang kayak ya sunnah memang, tapi sayang ketika malah tidak mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala karena keikhlasannya tidak terjaga dan pelaksanaannya asal-asalan. Nah hadirin, jadi puncak syukurnya seorang hamba sebagaimana dalam hadis ini, ketika kita mengerjakan yang wajib dengan penuh kesungguh-sungguhan, yang sunnah pun didawamkan. Nah kita sudah membahas jemaah nanti fadilah atau keutamaan sholat sunnah itu. Pertama, menghapuskan dosa di masa lalu. Ya karena kalau dulu Pak ada seseorang sudah masuk usia balik,
Salat yang wajib berani ditinggalkan ayeuna kumaha cenah kedah ngodoan saurna teh sok ngetangna kumaha apa nyangetangna gitu. Wah cenah abi teh sering pisan ngawitan SMA lanjut kuliah ngawitan di damel ngawitan rumah tangga gada masih tarang salat gitu. Ayeuna tos pensiun salat teh kumaha ngodoanana kitu patarosan teh. Maka jamaah kalau dia sudah benar-benar tobat, diawali dengan penyesalan kenapa dulu berani meninggalkan sholat wajib, diawali dengan penyesalan Pak. Dan kesadaran bahwa itu suatu perbuatan dosa, suatu pelanggaran, suatu kesalahan. Bagaimana cara saya tobatnya? Maka jangan sampai diulangi lagi, jangan sampai berani-berani lagi meninggalkan sholat sunnah. Ayeuna kami dengan amalan yang sunnah, rawatibnya didawamkan, kan gitu Pak. Sholat duhanya, sholat tahajudnya, nanti sholat-sholat sunnah yang sudah didawamkan itu menambal bolong-bolong di masa lalu di saat sholat yang wajib berani ditinggalkan. Nanti fadilah yang kedua, kalau sudah terhapus dosa di masa lalu, fadilah amalan yang sunnah yang kedua yaitu bisa meninggikan derajat hamba di surga. Dan ini sebagaimana keterangan dari Robi'ah. Ada sahabat namanya Robi'ah, saat perjalanan safar Robi'ah ini menyiapkan air wudhu untuk Nabi, menyiapkan apa-apa yang Nabi butuhkan. Sampai beliau merasa terbantu, lalu membalas kebaikan Robi'ah dengan penawaran doa. Sok Robi'ah bari didoakeun naon gitu Pak, akan langsung didoakan oleh Nabi SAW. Ternyata Robi'ah meminta, as'aluka, aku memohon kepadamu agar bisa berdekatan denganmu nanti di surga. Tiasa natangi sareng Nabi di surga. Itu Pak. Sampai Nabi SAW bertanya lagi, au ghairu dzalik, ada lagi cenah permohonan yang lainnya? Huwa dzaka, tidak wahai Rasulullah, itu saja permohonanku. Menunjukkan jamaah betapa indah kebersamaan dengan Nabi SAW, tidak mau hanya sebatas di dunia yang hanya sementara. Ingin berlanjut kebersamaannya sampai di surga untuk selamanya. Jadi permohonannya yang tadi. Lalu jawab Nabi SAW, fa'inni ala nafsika, maka bantulah aku untuk dirimu sendiri, bikasroti sujud, dengan memperbanyak sujud. Maksudnya mendawamkan sholat sunnah. Jadi tetap amalannya amalan Robi'ah gitu Pak, bukan amalan Nabi, bukan. Fa'inni ala nafsika, kalau begitu sok bantu aku. Enggak bari didoakeun ke Allah, bantu aku, tapi dengan dirimu sendiri, dengan amalmu sendiri, yaitu bikasroti sujud, dengan memperbanyak sujud. Maksudnya mendawamkan amalan yang sunnah, sehingga nanti bisa meninggikan derajat Robi'ah di surga sampai bisa kembali lagi bertemu dengan Nabi SAW. Tentu ini bukan hanya berlaku untuk Robi'ah saja, tapi berlaku pula untuk kita semua sebagai umat Nabi SAW. Bila kita ingin Allah berikan kenikmatan di surga, bisa bertemu dengan Nabi SAW, alaika bikasrotis sujud, hendaklah kamu memperbanyak sujud. Maksudnya mendawamkan sholat-sholat sunnah. Nah hadirin ikhwati iman yang Allah muliakan, kesungguh-sungguhan dalam beribadah bisa ada pada diri kita ketika kita merasakan, meyakini betapa banyak limpahan kenikmatan yang Allah berikan. Kita buat contoh jemaah. Ada seorang pekerja karyawan,
mendapatkan perintah dari atasannya, gitu Pak. Yang awalnya dia pengangguran, pinjam ke sana ke sini, akhirnya ada yang membantu, sok cenah kerja saja di sini, gitu Pak. Sampai sekarang punya penghasilan rutin, tercukupi kebutuhan sehari-hari, sungguh merasa terjasa. Si orang itu nuju riweuh kumaha wae Pak. Orang yang mengajak dia kerja itu nelpon cenah ka dieu cenah bantosan, wah pasti jadi prioritas utama Pak. Kan ieu mah dikantunkeun heula wa itu Pak Haji nyaura kan gitu Pak. Sok cenah punten pang peserkeun ieu we bubur ieu hoyong sarapan. Tapi hoyong di ditu buburna tah. Nah gitu we. Tah kade cenah cakueuna sarauh we. Gitu nya. Tah eta we tah endogna sapoto wah permintaan teh request teh seueur pisan. Wah walaupun rada jauh Pak ada tukang bubur teh. Macet tos ka ditu teh ngantri deui Pak. Pasti melaan Pak. Juga rela walaupun macet sampai ke sana ngantri. Kenapa tak? Kan anu miwaran teh Pak, yang nyuruh saya teh orang yang besar jasanya kepada saya sekarang sampai punya kerja, punya penghasilan tetap, bisa terpenuhi kebutuhan sehari-hari Pak. Upah haji piraku abi pirage pipi warang masyar bubur alim kan gitu Pak. Demikian pasti. Maka bila hubungan sesama manusia saja seperti itu, pertanyaannya bagaimana hubungan kita sebagai hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita meyakini Pak, bahwa yang menggerakkan hati seseorang untuk membantu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita meyakini hakikat kemudahan yang kita temukan, kelancaran dalam pekerjaan yang kita kerjakan, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kepada Allah yang paling utama kita bersyukur, kita menghamba, kita senantiasa taat kepadanya. Bukan berarti tidak boleh menunjukkan rasa terima kasih kepada orang lain, silakan, memang harus seperti demikian. Tetapi Allah yang lebih utama. Ketika orang yang berjasa dalam hidup kita menyuruh, ternyata isi perintahnya bertentangan dengan Allah, maka jangan kita terima, jangan kita turuti. Allah yang paling utama untuk kita taati. Nah jadi sekali lagi jamaah, kita bisa bersungguh-sungguh dalam beribadah, bukan hanya yang wajib, tapi didawamkan pula amalan yang sunnah ketika besar keyakinan dalam diri kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak melimpahkan kenikmatan kepada kita. Nanti kualitasnya beda jamaah. Orang sholat malam berdoa penuh harap ketika menghadapi masalah. Orang sholat malam berdoa penuh harap ketika penuh rasa syukur kepada Allah. Eta teh rada benten Pak tingkatanna. Kalau ada orang berdoa penuh harap di sholat malam, nah karena menghadapi banyak masalah, banyak capaian yang belum terkejar, nah gitu Pak. Tuluy ngadoa ya boleh, itu juga bagus. Tapi beda tingkatan, lebih hebat lagi. Dia sholat malam berdoa penuh harapnya. Kenapa? Karena meyakini betapa banyak kelimpahan kenikmatan yang Allah berikan, dan saya harus berterima kasih kepada Allah. Bagaimana cara berterima kasihnya? Bukan hanya dengan amalan yang wajib, ditambah dengan amalan yang sunnah. Dan ini jawaban Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha, afala uhibbu an akuna abdan syakura, apakah aku tidak suka untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur. Nah gitu jamaah. Dan seberat-beratnya beban hidup kita Pak, seberat-beratnya ujian yang kita hadapi, ternyata jamaah limpahan kenikmatan yang Allah berikan lebih banyak Pak. Lebih banyak. Dan itu jarang diperhatikan, jarang disyukuri.
Orang fokusnya kepada masalah yang dihadapi saja sampai lupa ada kenikmatan yang lebih besar daripada itu. Apa? Adanya istri bapak yang solihah, adanya anak-anak yang so. Jadi ngerasa mumet liar beres-beres tugas itu Pak. Ingat, ternyata Pak ada surga di dalam rumah tangga itu. Wah, bisa jadi pada diri kita banyak yang orang lain inginkan. Ningali bapak mending hoyong sapertos bapak gitu Pak. Orang lain melihat sesuatu yang berharga, kita tidak menyadarinya. Kenapa? Karena fokusnya kepada kesulitan, kepada masalah yang kita hadapi, hingga lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal masih banyak kenikmatan yang ada pada diri ini. Nah makanya jamaah, kenapa di antara zikir setelah sholat wajib kalimat thayyibat tahmid yang kita baca 33 kali, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah terus Pak sampai 33 kali. Kenapa? Artinya kalau dalam kenyataan hidup kita jarang bertahmid, seorang ke astagfirullah gitu Pak, innalillahi, minimal saat atau sholat atau tahmid. Ingat, ternyata masih banyak limpahan kenikmatan yang Allah berikan dan harus senantiasa kita syukuri. Nah selanjutnya satu lagi Pak, terlebih di bulan Ramadan. Jadi di setiap harinya saja seperti itu amalan sholat malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi di bulan Ramadan. Kita lihat masih dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apabila masuk hari ke-10, 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, maka beliau menghidupkan malamnya. Itu Pak, bukan berarti di luar 10 terakhir tidak hidup, berarti menunjukkan lebih menghidupkan malamnya. Iktikaf ya Pak di masjid nih. Bukan hanya itu, beliau pun ahyal wa aiqaza ahlahu, membangunkan istrinya. Jadi pertama ahyal laila, menghidupkan malamnya. Yang kedua wa aiqaza ahlahu, membangunkan istrinya, keluarganya. Wajadda syaddal mizar, dan bersungguh-sungguh serta mengeraskan ikat pinggangnya. Itu Pak. Jadi biasa mengeraskan ikat pinggang, maksudnya wah totalitas Pak, ningkat nih level ibadah penuh kesungguh-sungguhan, diantaranya untuk menggapai Lailatul Qadar. Nah kalau Nabi saja seperti ini Pak, padahal dosa sudah diampuni, surga sudah pasti. Nah pertanyaannya bagaimana dengan amalan kita jemaah? Dan orang yang 10 hari terakhir bulan Ramadan bisa seperti ini, ketika ibadah hariannya pun bagus Pak, ibadah hariannya pun bagus. Saya masih teringat pengajaran guru kami Pak Al-Ustaz Eka, Allahu yarham, guru kita semua. Nah jadi Ramadan bisa berhasil itu penjelasan beliau ya ketika yang sehari-harinya pun rajin ibadah. Bagi yang sehari-harinya jauh dari masjid, jauh dari Quran, Ramadan akan terasa hambar. Kan masih pas awal-awal ngumpul Pak jadi penggembira. So kan kenyataannya demikian Pak. Awal terawih penuh Pak. Kalau itu nama Pak kembali saja member gitu. Itu tadi. Jadi kita bisa Ramadan seperti di hadis ini, malam-malamnya dilihat dari di luar Ramadan seperti apa amalannya, seperti apa. Ya, nanti Ramadan lebih meningkat Pak, lebih meningkat menghidupkan malam, mengeraskan ikat pinggang, bukan hanya untuk diri, tapi pun mengajak, kita pun mengajak anggota keluarga, sanak saudara yang lainnya. Alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab. Demikian jamaah 2 hadis untuk pertemuan kali ini. Kedua-duanya sama, menerangkan mengenai sholat malam. Yang pertama sebagai puncak rasa syukur, yang kedua terlebih di bulan Ramadan, malam-malam harinya lebih hidup gitu Pak ya,
lebih bersungguh-sungguh dan Nabi mengeraskan ikat pinggangnya. Insya Allah nanti Rabu depan masih di lembar yang sama kita lanjutkan, ada 2 hadis lagi. Cekap jemaah, ada yang mau menambahkan atau ada yang kurang jelas? Tentang itu soluhat Mohon saya tak kumaha anggayan penjelasan anu soal ibu amali ada pasaran mohon eta nu kawitna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam awalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-sholatu, begitunya. Yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Kalau bagus, selamat nilai nanti ibadah yang lain pun bagus. Tapi bila sholatnya saja jelek nilainya, apalagi nilai ibadah yang lainnya. Itu harus tahu dah. Jadi sholat pun menjadi penentu untuk ibadah yang lainnya. Ayat dipaji. Alhamdulillah, Allahu a'lam bishawab. Demikian jamaah, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih untuk kehadiran dan kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah Rabu depan kita bertemu lagi. Semoga masih Allah berikan kesempatan. Jamaah semuanya sehat walafiat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.